saya diberi bagian untuk aplikasi teknik elektro di bidang wirausaha. Nah, kemudian akan saya lanjut. Ini profil saya. Saya pernah bekerja di Astra Group, yaitu di apa namanya di perkebunan kelapa sawit ya. Di sini kenapa saya pernah bekerja di perkebunan kelapa sawit itu karena mungkin orang tua saya kerjanya di kebun dan saya juga dulu bekerjanya di kebun. Jadi lingkungan sekitar kehidupannya di kebun gitu. Jadi eh, ada tawaran untuk bekerja di Astra dan saya sempat masuk di situ, namun tidak lama. Itu hanya berjalan sekitar 6 bulan. Dan kemudian saya resign. Kemudian pada 2015 saya itu mulai mendaftar ulang kuliah karena sebelumnya sempat kerja setelah lulus SMK. Di sini saya melanjutkan kuliah lagi yaitu di STTA ya. Waktu itu sekarang sudah ganti ITDA. Nah, pada 2015 itu saya sudah membuat website sembari kuliah. Kemudian saya juga aktif di asisten praktikum seperti yang dibilang Pak Catur tadi. Saya sudah ditunjuk oleh beliau untuk membantu berjalannya praktikum di STTA. Jadi saya mempunyai pengalaman untuk membuat alat, baik itu modul praktikum maupun yang lainnya. Di sini saya lebih fokus untuk ke alat yang berbasis microcontroller. Nah, kemudian sembari jalan kuliah pada tahun 2018, saya itu membuat usaha kecil atau small business pada tahun 2018 dan itu juga masih kuliah di semester 7. Kemudian pada tahun 2020 di sini saya belum lulus karena memang molor ya. Tapi buat adik-adik jangan ditiru. Kalau bisa tepat waktu lebih baik gitu. Nah, di sini saya bekerja di Frog itu juga hasil dari relasi dari kakak tingkat. Jadi ada kakak tingkat yang sudah lulus dan sudah bekerja itu menawarkan pekerjaan itu ya, pekerjaan di bagian riset di di Frog. Jadi saya pada waktu itu diberi kesempatan untuk bergabung dan mungkin saya akan memberitahu apa sih Frog sebenarnya gitu. Nah, di sini Frog itu sebuah startup rintisan yang bergerak di bidang pembuatan drone atau UAV. Mungkin adik-adik atau teman-teman sekalian sudah mengenal apa itu UAV di dunia perkuliahan. Untuk yang belum mungkin penampakannya ya seperti ini. UAV itu adalah sebuah wahana terbang yang dikendalikan menggunakan remote control maupun eh, secara otomatis gitu ya. Nah, untuk di Frog sendiri ini memiliki 4 wahana yang sedang dikembangkan. Nah, yang pertama itu ada sprayer, drone sprayer. Nah, drone sprayer ini digunakan untuk penyemprotan. Di sini penggunaan terbanyak untuk drone penyemprotan ini dia digunakan untuk penyemprotan pestisida di lahan sawah, kemudian eh, apa namanya eh, ya kebanyakan dipakai di sawah, kemudian ada juga dipakai di kebun tebu untuk membasmi hama, kemudian eh, terakhir kemarin waktu pandemi. Nah, awal-awal pandemi itu kita tidak bisa eh, keluar kota karena adanya PSBB. Nah, drone ini kita dipanggil oleh pemerintah Jogja untuk melakukan penyemprotan desinfektan. Jadi selain digunakan untuk penyemprotan hama, itu juga bisa digunakan untuk penyemprotan desinfektan.
Kemudian yang produk kedua ada surveillance. Di sini pesawat apa namanya pesawat fixed wing yang digunakan untuk pemetaan. Pemetaan di sini yang dimaksud adalah pemetaan apa namanya lahan atau area yang kira-kira akan digunakan untuk membangun sebuah perusahaan atau segala macamnya, kemudian foto udara eh, yang akan dipakai untuk apa namanya penelitian dan sebagainya gitu. Terus yang ketiga ada kargo. Nah, di sini bentuknya hampir sama, cuman fungsinya berbeda. Di sini untuk kargo sendiri itu dia berfungsi untuk mengangkut barang atau benda gitu ya. Jadi di sini pesawat kargo ini digunakan untuk mengantar barang untuk menyeberang ya paling enggak dia untuk menyeberang pulau yang di mana tidak ada akses jalan melalui darat gitu. Jadi kita bisa menggunakan pesawat ini untuk mengantar kargo gitu ya, barang. Bisa juga digunakan untuk saat darurat, misal ada yang lokasi yang terkena bencana dan kendaraan darat tidak bisa melalui jalan darat gitu ya. Jadi bisa digunakan pesawat ini. Terus yang paling apa namanya yang paling fenomenal yaitu drone passenger. Nah, ini terobosan terbaru ya dari Frog karena di Indonesia juga belum ada. Di sini targetnya adalah drone ini digunakan untuk penumpang. Jadi untuk drone ini targetnya itu untuk penumpang. Di sini ada dua kursi yang bisa mengangkut 2 orang gitu ya. Di sini untuk apa namanya eh, target terbangnya itu dia hanya untuk di perkotaan, tetapi apa namanya karena untuk wahana terbang di perkotaan itu sangat riski atau berbahaya. Jadi untuk sementara itu belum diizinkan karena apa namanya regulasi penerbangannya juga belum ada dan mungkin untuk efektivitasnya belum ada. Jadi masih tahap riset gitu ya. Tapi untuk sementara drone ini sudah bisa terbang, namun belum pernah diuji coba menggunakan penumpang ya. Mungkin lanjut. Nah, di sini saya akan bercerita apa saja sih yang dikerjakan orang elektro yang bekerja di tim riset atau pengembangan di Frog sendiri. Nah, di sini saya akan menceritakan apa yang pernah saya kerjakan gitu ya. Yang pertama itu installation system. Di sini untuk installation sistem itu untuk wahana terbang itu cukup banyak, baik dari motor servo, kemudian ESC, terus flight control, power distributor, receiver, radar, GPS, kamera, kemudian surface controlnya untuk yang pesawat fixed wing dan lain-lain. Nah, di sini installation system ini mungkin di kampus juga diajarkan secara dasar gitu ya. Jadi buat adik-adik yang pengen mendalami atau pengen masuk juga di dunia wahana 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 terbang atau UAV itu mungkin perlu ya pengembangan lebih dalam tentang apa sih wahana terbang dan bagaimana sistemnya gitu. Terus yang kedua ada setting PID. Nah, di sini setting PID ini yaitu kita menyeting flight control atau otak dari wahana tersebut gitu ya. Jadi kita akan menyeting agar wahana tersebut terbang sesuai yang kita inginkan gitu ya. Tidak terlalu apa namanya galak atau apa segala macamnya. Dan di sini juga disetting untuk sistem flight safe-nya. Jadi pesawat ini dirancang juga untuk keamanannya gitu. Keamanan yang dimaksud adalah di sini kita menggunakan GPS ya. GPS itu akan disetting sebagai apa namanya titik yang akan digunakan drone itu untuk
otomatis ini mendeteksi lokasi dia gitu. Jadi kita misal kehilangan loss control dari wahana tersebut, dia akan safety karena pesawat ini dia dilengkapi dengan GPS dan dia akan balik sendiri ke posisi dia awal terbang tadi gitu ya. Kemudian di setting PID ini juga kita juga menyeting bagaimana drone ini terbang secara otonomus. Nah, di sini juga digunakan ketika untuk apa namanya penyemprotan ketika lahannya luas, itu seorang pilot juga akan capek mungkin kalau ini ya, kalau lahannya terlalu luas. Jadi drone tersebut sudah bisa dibuat secara otomatis. Jadi kita hanya memasukkan apa namanya track atau jalur yang akan disemprot. Nah, nanti drone ini akan bergerak mengikuti track yang sudah dibuat secara otomatis gitu. Kemudian lanjut. Nah, yang ketiga itu ada develop PDB. Nah, PDB di sini adalah bagaimana kita menyalurkan sumber daya dari sebuah baterai itu ke seluruh sistem yang terintegrasi di wahana tersebut. Nah, di sini saya juga sempat membuat apa namanya PDB. Mungkin yang di gambar tersebut yang ada tulisan frog. Nah, itu adalah PDB yang sempat saya buat waktu masih di frog. Nah, kenapa ini perlu di develop? Karena wahana yang dibuat di frog itu semua adalah hasil desain dari tim. Jadi untuk PDB tersebut kita harus mengembangkan sesuai desain dan keinginan kita gitu. Jadi harus menyesuaikan wahana yang dibuat gitu. Nah, kemarin saya sempat membuat itu. Kemudian yang terakhir di sini saya juga ada mendevelop ESC. ESC itu adalah Electronic Speed Control. Nah, di sini digunakan untuk mengatur kecepatan motor. Nah, di sini kemarin waktu saya awal masuk di Frog itu kebagian kerjaan untuk mendevelop ESC. Nah, di sini kemarin ada kendala, mungkin saya kembali ke ini ya. ISC yang digunakan pada drone yang besar itu, yang di tengah, yang taksi drone. Nah, itu dia kekurangan arus. Maka dari itu saya yang sebagai tim riset itu mengembangkan apa namanya ISC tersebut. Karena ISC yang di pasaran itu belum ada yang mampu mendrive motor untuk mengangkat benda yang seberat itu gitu. Makanya waktu uji coba pertama itu tanpa penumpang. Nah, sembari jalan untuk apa namanya meriset alat tersebut, kita juga banyak mendapatkan masalah di perjalanan. Nah, yang pertama saya sudah jadi untuk meriset ISC yang pertama itu ada kendala ketika apa namanya diuji coba ya. Ini ISC yang saya buat lebih tinggi kapasitasnya dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu hanya kemampuan untuk beban 500 ampere itu saya naikkan ke 750 ampere. Jadi untuk dinaikkan supaya beban yang bisa diangkat lebih besar. Namun kenyataan di lapangannya itu setelah ISC jadi dan diuji coba untuk arus yang lebih besar itu malah kendala motornya yang kewalahan atau tidak kuat gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya perlu riset gitu ya, tapi belum membuahkan hasil sampai sekarang. Nah, mungkin nanti yang apa namanya yang baru lulus atau yang ini itu apa namanya diperdalam lagi soft skill tentang elektronya dan itu mungkin nanti bisa ditanyakan kepada dosen atau ini yang ahli di bidang itu. Mungkin kalau di STTA itu untuk yang motor listrik mungkin bisa ke Pak Paulus ya kalau yang untuk apa namanya motor 3 pas itu ya. Nah, mungkin lanjut. Mungkin itu pengalaman singkat saya waktu di Frog ya, karena saya memang tidak lama